Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara penyuluhan ini. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah berkumpul untuk mendengarkan acara penyuluhan ini yang akan saya sampaikan mengenai penyakit demam berdarah. Saya kira ini kesempatan buat kita semua bersama-sama untuk melakukan yang terbaik terhadap diri kita dan lingkungan di mana kita berada. Ada pula tujuan dari materi ini agar teman-teman bisa mengetahui dan memahami serta mempunyai sikap positif terhadap penyakit demam berdarah, dimulai dari pengertian, penyebab, cara penularan, gejala, pencegahan, serta pertolongan pertama yang dilakukan. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah, dengue atau yang umum kita dengar DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD ini pada umumnya menyerang anak-anak, tetapi dekade terakhir ini terlihat adanya kecenderungan kenaikan proporsi terhadap kelompok orang dewasa. Virus ini masih belum bisa ditemukan vaksinnya. Apa penyebab dari penyakit DBD ini? Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam grup B arthropod-borne virus. Sampai saat ini dikenal ada 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Virus dengue tipe 3 merupakan tipe yang paling sering menyebabkan masalah yang besar. Keempat tipe virus ini ada di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana cara penularan penyakit ini? Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Bila nyamuk Aedes aegypti menggigit atau menghisap darah manusia penderita DBD, maka virus dengue menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk dalam kelenjar air liurnya. Bila nyamuk menggigit atau menghisap darah orang yang masih sehat, maka virus itu akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Bila orang yang ditularkan tersebut tidak memiliki kekebalan, maka dalam waktu kurang dari 7 hari ia akan segera menderita penyakit DBD. Virus dengue berkembang biak di dalam tubuh manusia dan berada di dalam darah selama 1 minggu. Orang yang kemasukan virus dengue tidak semuanya akan sakit, tetapi ada juga yang hanya mengalami demam ringan dan bahkan ada yang sama sekali tanpa gejala tetapi bisa menularkan ke orang lain. Apa saja gejala demam berdarah? Yang pertama, mendadak demam tanpa sebab yang jelas, berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua, tanda-tanda pendarahan bintik-bintik seperti bekas gigitan nyamuk. Terjadi disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kapiler di kulit. Yang ketiga, kadang-kadang terjadi mimisan. Terdapat juga terjadi muntah darah atau berak darah. Kadang-kadang nyeri ulu hati karena terjadi pendarahan pada lambung. Bila saja sudah para penderita gelisah, ujung tangan dan kaki dingin disebut dengan shock. Bila curiga terserang penyakit DBD, harus segera ditolong di rumah sakit, karena apabila terlambat dalam 2-3 hari dapat menyebabkan kematian. Bagaimana cara pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD? Untuk mencegah penyakit DBD, nyamuk penularnya Aedes aegypti harus diberantas karena vaksin untuk penyakit ini masih belum bisa ditemukan. Pemberantasan nyamuk dewasa dilakukan dengan cara penyemprotan atau fogging dengan menggunakan insektisida. Fogging dilakukan di luar rumah maupun di dalam rumah. Cara yang paling tepat dan sederhana adalah dengan memberantas jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti di tempat berkembang biaknya. Cara ini dikenal dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN-DBD. PSN-DBD dapat dilakukan dengan cara antara lain yang pertama fisik. Cara ini dikenal dengan 3M, yaitu yang pertama menguras dan menyikat bak mandi, water closet atau WC, dan lain-lain. Yang kedua, menutup tempat penampungan air rumah tangga seperti tempayan, drum, dan lain-lain. Yang ketiga, mengubur, menyingkirkan, atau memusnahkan barang-barang bekas seperti kaleng, ban, barang plastik, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara kimia. Cara memberantas jentik Aedes aegypti dengan cara menaburkan bubuk abate yang penampungan air yang sulit dikuras atau di daerah yang air bersih sulit didapatkan sehingga harus menampung air hujan. Takaran yang dipakai adalah 1 sendok makan peres kurang lebih 10 gram untuk 100 liter air. Yang ketiga, dengan cara biologi. Pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan cara biologi adalah dengan cara
memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan kepala timah, ikan gupi, ikan cupang, dan lain-lain. Bagaimana pertolongan pertama pada DBD? Bila kita menjumpai seseorang yang diduga menderita penyakit DBD, maka berilah petunjuk-petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, beri minum sebanyak-banyaknya dengan air yang sudah dimasak, seperti teh, susu, dan lain-lain. Yang kedua, berikan kompres dingin. Yang ketiga, berikan obat penurun panas, seperti paracetamol. Harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Laporkan segera ke puskesmas yang terdekat untuk mendapatkan upaya penanggulangan seperti fogging agar tidak terjadi penyebaran. Baik, demikian materi yang telah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Benarkah jus jambu atau madu kurma bisa menaikkan trombosit? Baik, jus jambu atau madu kurma untuk pasien DBD belum terbukti manfaatnya secara ilmiah, tetapi tidak ada larangan untuk memberikan minuman tersebut kepada pasien DBD. Cairan yang dianjurkan adalah cairan yang mengandung elektrolit seperti isotonik kaleng atau oralit. Yang harus diperhatikan di sini adalah minuman dengan cita rasa yang tajam karena dapat memancing muntah kepada pasien sehingga dapat memperburuk kondisi pasien. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Baik, silakan. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD dapat menularkan penyakit pada bayi? Baik, virus dengue ini hanya dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi, ibu menyusui tetap bisa menyusui kepada anaknya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, demikian dari penyuluhan ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.